Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Nur Mahmudi dengan NIM 1198030231. Saya dari kelas Sosiologi E semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Industri dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hikmat. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yakni menjelaskan tentang makalah diskusi kelompok. Di sini saya sebagai anggota daripada kelompok 10 dengan judul makalah yakni dampak polusi industri bagi masyarakat. Dalam makalah ini dijelaskan tentang bagaimana dampak polusi industri bagi masyarakat, yang mana terdiri dari beberapa pembahasan, yakni dimulai dari pengertian polusi udara, kemudian juga macam-macam polusi udara dan dampak polusi udara tersebut bagi masyarakat. Nah, yang pertama yakni mengenai pengertian daripada polusi udara itu sendiri. Nah, polusi udara atau disebut juga pencemaran udara adalah sebuah kondisi yang terdapatnya ada satu lebih substansi fisik, kimia atau biologi di udara. Nah, yang jumlahnya berbeda pada titik yang membahayakan. Nah, dalam hal ini polusi udara ini sangat berdampak sekali pada kesehatan manusia ataupun kesehatan makhluk hidup yang lainnya. Nah, yang selanjutnya juga dijelaskan mengenai macam-macam polusi udara. Nah, macam-macam polusi udara ini dibedakan menjadi berdasarkan dua bagian, yakni berdasarkan tempat asalnya dan juga berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan tempat asalnya ada dua, yakni disebut void source pollution, yang kedua non-void pollution, yaitu bukan titik sumber. Nah, yang ke bagian kedua yaitu berdasarkan penyebab polusi itu sendiri. Ada beberapa diantaranya, ada polusi udara, kemudian juga ada polusi air, ada juga polusi tanah, kemudian juga ada polusi panas, polusi suara, dan polusi sinar. Kemudian juga ada polusi radioaktif serta polusi visual gitu. Itu dari macam-macam polusi udara. Nah, adapun dampak dari adanya pencemaran udara, khususnya polusi yang dihasilkan dari pabrik, salah satunya yaitu meningkatnya suhu bumi serta tersebarnya gas karbon dioksida, sehingga udara yang dihirup manusia tidaklah baik ataupun tidak layak. Nah, ketika berbicara penanganan, maka menjadi tanggung jawab kita bersama atau tanggung jawab seluruh masyarakat, tanggung jawab manusia yang ada di muka bumi ini untuk senantiasa menjaga dan merawat kondisi lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, mungkin itu secara singkatnya mengenai materi dari makalah kelompok 4 yang berjudul dampak polusi udara industri bagi kehidupan masyarakat. Mungkin itu untuk pertanyaan nomor 1. Yang selanjutnya kepada pertanyaan yang nomor kedua. Bismillah, baik, selanjutnya saya akan mencoba mewawancarai salah seorang informan, yang mana informan ini adalah seorang yang terkena dampak dari adanya industri di tempat tinggalnya gitu. Ya. Langsung saja, mungkin saat ini saya sudah bersama dengan informannya. Ya. Baik, apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah kabar saya baik, Bang. Ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan, ini dengan abang siapa nih? Ya, nama saya Raska Divina Mulia. Ya. Umurnya berapa tahun? Ya, umur saya 20 tahun. 20 tahun. Ya. Untuk saat ini pekerjaan Anda apa? Oh ya, untuk saat ini saya masih pelajar lah, mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Mungkin bisa dijelaskan Anda ini berasal dari mana gitu, dan di tempat tinggal Anda itu ada industri apa gitu? Oh ya, baik, saya tinggal di Jalan Sadang, RT 04, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
di tempat tinggal saya itu ada salah satu perusahaan tekstil yang mana dia itu membuat semacam baju, jersey dan lain sebagainya. Iya, iya. Ya. Ya, baik, sebagaimana tadi dijelaskan oleh informan bahwa katanya kalau di tempat Anda itu ada industri ya, industri tekstil. Nah, tentunya mungkin selama Anda tinggal di sana ada apakah Anda merasakan dampak dari adanya industri tersebut? Oh, jelas saya sangat merasakan dampak daripada perusahaan tersebut. Ya. Ya. Kemudian mungkin dampaknya ada yang positif dan ada yang negatif Ya, gitu. ya, itu pasti. Kemudian lalu apa manfaat apa yang Anda rasakan gitu ketika ada suatu industri di lingkungan Anda gitu. Oh, iya. Baik manfaat untuk Anda sendiri ataupun yang dirasakan oleh orang lain. Iya, iya. Yang pertama, manfaat yang dirasakan oleh saya pribadi itu saya bangga gitu. Saya pribadi ya, saya itu bangga karena di salah satu di kampung saya itu ada industri. Jadi itu bagi saya merupakan ciri kemajuan pada suatu daerah, khususnya di daerah saya. Nah, manfaat untuk orang lain mungkin bisa melonggarkan atau mengurangi pengangguran di daerah saya, terutama. Ya itu dampak positifnya lah. Ya. Kemudian untuk dampak yang lainnya nih. Ya. Nah, yang menjadi dampak negatifnya itu dari segi limbahnya. Ya, itu sangat mencemari lingkungan di sekitar industri tersebut. Di warga-warga itu banyak 1-2 orang atau beberapa segelintir warga itu yang berdekatan sekali dengan industri tersebut merasa terganggu lah. Bisa suara mesin, suara bolak-balik mobil gede. Ya itu merasa terganggu sekali dari limbahnya gitu ke saluran air dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Kalau dari segi dampak positif dan negatifnya lebih besar yang mana gitu? Menurut saya lebih besar dampak negatifnya kalau menilik dari salah satu perusahaan itu ya, yang kita bicarakan, yaitu perusahaan tekstil tersebut. Menurut saya lebih banyak dampak negatifnya karena pengelolaan terhadap perusahaan tersebut tidak sesuai dengan janji-janji yang disampaikan kepada para warga tersebut sebelumnya gitu. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bahwa dalam suatu perusahaan atau perusahaan besar pasti itu ada yang namanya CSR. Pernah mendengar kata CSR? Oh, saya belum pernah ya. Ya, bahwa ya sebagaimana saya jelaskan bahwa dalam suatu perusahaan besar itu pasti ada yang namanya CSR gitu ya. CSR itu merupakan singkatan daripada Corporate Social Responsibility gitu ya. Di mana CSR ini adalah sebagai tanggung jawab daripada perusahaan itu terhadap lingkungan gitu ya. Nah, CSR ini adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Bisa berupa pemberian dana gitu kepada sebagai tanggung jawab. Kita ketahui bersama kan bahwa perusahaan pasti menimbulkan dampak gitu ya. Nah, apakah Anda sendiri itu pernah mendapatkan CSR dari perusahaan tekstil tersebut gitu? Oh gini ya, kalau pada tahap masih pembangunan perusahaan waktu itu, perusahaan atau pemilik atau pengelola perusahaan itu datanglah kepada salah satu kepada RW, kepada RT dan sebagainya untuk mendirikan perusahaan. Nah, saya juga waktu sekitar SMP SMA lah, saya kurang mengerti mengenai hal itu ya. Tetapi jelas saya beriring umur saya sekarang inilah tambah dewasa, saya diberitahu lah mengenai perjanjian tersebut. Nah, ketika tahap pembangunan perusahaan itu menjanjikan akan mengurangi pengangguran di daerah saya, khususnya di sekitar itu ya, di dekat perusahaannya, akan mengurangi pengangguran. Dan yang kedua, jika tidak mengurangi pengangguran, maka perusahaan akan memberi modal kepada para pemuda atau yang ingin membuka usaha. Yaitu yang pertama itu. Tetapi setelah menjadi perusahaan nih, setelah pembangunan selesai, semua janji-janji perusahaan itu tidak ada. Jadi kalau bahasa ininya mah dikhianati lah, ingkar lah karena. Maka pernah di daerah saya itu hampir mau demo warga-warga itu karena ya itu
biasanya kan perusahaan yang lain itu suka ada intensif ya, terlebih kepada kalangan lunak, baik berupa uang ataupun lain sebagainya. Tapi perusahaan industri yang kita bicarakan ini tidak ada. Tidak ada. Ya misalnya janji per bulan itu mau ngasih sekian, ternyata kurang dan lain sebagainya. Jadi timbullah kekesalan dari masyarakat sekitar gitu terhadap pengkhianatan seperti itu. Tambah lagi para pemuda di lingkungan saya tidak digarap oleh perusahaan itu, yang tidak dikerjakan gitu. Padahal mudahlah teknis begitu pekerjaan mah gitu buat baju dan sebagainya. Ya sih itu. Baik, jadi mungkin dapat simpulkan bahwa dulunya pernah menjanjikan pemberian CSR, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya mungkin itulah beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan seputar dampak industri terhadap lingkungan sekitar gitu ya, terhadap khusus untuk informan itu sendiri. Baik, demikianlah wawancara dengan informan yang terkena dampak dari adanya industri. Kesimpulannya bahwa informan ini mengalami dampak dari adanya industri tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dan dari informasi sendiri bahwa beliau tidak pernah atau mendapatkan itu yang namanya CSR dari perusahaan gitu. Dulu sempat dijanjikan, tapi pada kenyataannya tidak pernah tersampaikan atau terwujudkan oleh perusahaan atau industri tekstil tersebut. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.